Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Inama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Inama Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswataha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya, Niputu Intan Saputri dalam acara yang tentunya dapat menambah wawasan pengetahuan spiritual kita, yaitu di Pencerahan Dharma. Di studio saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Saya sebut dengan hormat nama beliau, Bapak Iwayan Lancar SAG. Mari kita sapa beliau. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Astungkaro baik. Dan di samping saya juga sudah ada kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo yang akan menemani kita pada hari ini. Om Swastiastu Ge. Om Swastiastu. Jadi tema kita pada kali ini yaitu mengenai sketsa manusia beragama Hindu. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Om Swastiastu. Om Atas Sri Gita Mahatyam. Om Sri Ganesaya Namah. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 3 sloka 8. Niada aku karma atwa akarama ajayo yagar amana asariyara yatrapi acena aprasyadia akar amana. Yang artinya, bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat baik lebih baik daripada tidak berbuat, dan bahkan tubuh pun tak akan berhasil terpelihara tanpa bekerja. Baik, pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, itulah tadi pembacaan Bhagavad Gita yang telah dibawakan oleh kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Suksemage. Nah, jadi kita akan masuk pada pembahasan kita kali ini yaitu mengenai sketsa manusia beragama Hindu. Baik Pak Wayan, sebenarnya apa itu sketsa manusia dalam beragama Hindu? Baik, terima kasih. Sebelum saya memberikan penjelasan, mari kita awali dengan mengucapkan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Samsat Param Brahma Tasmai Sri Gurawe Namo Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Maheswara berkenan memberikan keselamatan bagi kita semua. Terkait
manusia yang beragama Hindu, yaitu sketsa manusia yang beragama Hindu, tentunya kita sebagai manusia yang memiliki bagian-bagian kelengkapan daripada badan, yaitu kepala, pundak, tangan, lutut, dan kaki. Semua bagian itu sehingga kita sebagai manusia tentunya menjadi manusia yang sempurna. Demikian pula dalam ajaran agama Hindu, tentu kita punya banyak memiliki ajaran-ajaran sehingga ajaran kita dalam agama Hindu menjadi sempurna. Dalam kesempatan ini ada 5 pokok yang tentu saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama terkait dari sketsa beragama Hindu itu, yang pertama adalah 4 pokok kebutuhan hidup yang disebut dengan catur purusa arta. Kemudian yang kedua adalah 5 pokok keyakinan dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Kemudian yang ketiga adalah 4 jalan menuju ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang disebut dengan Catur Marga. Kemudian yang keempat adalah 5 serana agama Hindu yang disebut dengan Pancayatnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah 3 wariga yang menyatakan pelaksanaan daripada yadnya atau upacara itu. Saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu 4 pokok kebutuhan hidup dari manusia yang disebut dengan catur purusa arta. Ada 4 bagian dari catur purusa arta itu adalah, yang pertama adalah dharma, kemudian yang kedua adalah arta, yang ketiga adalah kama, kemudian yang keempat adalah moksa. Keempat bagian dari catur purusa arta itu kalau tidak seimbang, tidak laksanakan seimbang, maka tujuan daripada agama Hindu itu tidak akan tercapai. Misalnya yang pertama yaitu dharma. Dharma artinya adalah kebajikan atau kebenaran. Kalau kita hanya memberikan kebajikan tanpa diimbangi dengan harta, kama, tentu tidak bisa mencapai yang namanya moksa itu. Kemudian yang demikian juga yang kedua, yaitu adalah harta, kekayaan. Kita memiliki kekayaan, kalau kita tidak persembahkan atau berikan kepada orang lain, berdana punya, atau memberikan sedekah kepada orang lain, tentu itu tidak akan mungkin tercapai. Siapa yang mengatakan kita kaya kalau kita tidak pernah memberikan sedekah kepada orang lain? Orang kaya itu adalah orangnya sifatnya terbuka dan memberikan kepada orang lain. Itulah dikatakan orang kaya. Nah, di dalam sloka Saramasjaya bab 2 sloka 4 ada disebutkan, apan iking dadi uang utama juga ya. Nimitaning mangkana wenang ya temulung awaknya saking sangsara maka sedang subekarma inganing komatangin dadi uang itu. Sesungguhnya menjelma menjadi manusia adalah sangat mulia, sebab ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keutamaannya menjelma menjadi manusia. Itulah sebabnya kita selalu memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan. Sehingga kekayaan kita pada saat kita nantinya meninggal bukan kekayaan yang kita bawa, tentu karma baik kita yang akan kita bawa pada saat kita meninggal nanti untuk mencapai dari tujuan daripada agama Hindu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kama, nafsu. Nafsu tentu kita harus imbangi dengan dharma, dengan arta. Nah, seperti sekarang ini kita dimanja oleh belajar online, pinjaman online, sehingga pada saat itu karena nafsu kita lebih tinggi dan gaji kita tidak sampai, tentunya kita akan nantinya banyak mungkin terjadi dalam medsos itu bisa gantung diri dan lain sebagainya karena
tidak bisa mengimbangi nafsu kita. Nafsu lebih tinggi daripada penghasilan kita. Sehingga daripada bagian dari Citot Prusado itu harus memiliki keseimbangan sehingga kita bisa mencapai dari tujuan terakhir daripada agama Hindu, yaitu moksartam jagadita yace ici dharma. Karena dalam agama Hindu bukan moksa, tentu kita mencapai ikatan keduniawian, yaitu menyatu dengan Tuhan. Itulah tujuan terakhir kita daripada agama Hindu. Kemudian yang kedua adalah 5 pokok keyakinan dalam agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Yang pertama adalah Pancasrada itu ada 5, yaitu 5 keyakinan dalam agama Hindu, yaitu yang pertama adalah percaya dengan adanya Tuhan, kemudian percaya dengan adanya Atman, kemudian yang ketiga percaya dengan adanya hukum karma pala, yang keempat percaya dengan adanya punarbawa, dan yang kelima adalah percaya dengan adanya moksa. Yang pertama adalah percaya dengan adanya ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Tentu semua agama di dunia ini yaitu menganut paham yaitu satu Tuhan, tidak ada duanya. Makanya Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam agama Hindu dijelaskan Ekam Eva Advityan Brahman. Hanya satu Tuhan, tidak ada duanya. Tapi adanya menyebutkan Ekam Eva Advityan Brahman Bahuda Wadanti. Hanya satu Tuhan, tapi orang-orang bijaksana menyebutkan banyak nama. Pada saat menciptakan alam semesta ini, tentu Tuhan disebut Brahma. Kemudian pada saat memelihara alam semesta ini, Tuhan itu disebut Wisnu. Kemudian yang ketiga, yaitu pada saat melebur alam semesta ini, yaitu disebut Siwa. Tentunya kita tidak memungkiri bahwa dari manapun kita, siapapun kita, tentu memiliki keyakinan yaitu bahwa Tuhan itu Esa. Sama seperti kita jadi pegawai, tentu kalau di kantor kita disebut ini, di rumah disebut ini, tapi orangnya satu. Demikian juga dalam agama Hindu, seperti saya sampaikan tadi itu, pada saat menciptakan, pada saat memelihara, pada saat melebur, itu Tuhan. Karena Tuhan juga mempunyai personifikasi yaitu dewa, dip, yaitu sinar suci daripada Tuhan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu ada 4 jalan, yaitu menuju ide Sang Yang Widi Wasa yang disebut dengan Catur Marga. Ya, Catur Marga. Yang pertama adalah Karma Marga, kemudian yang kedua adalah Bhakti Marga, yang ketiga adalah Jnana Marga, dan yang keempat adalah Yoga Marga. Nah, keempat jalan ini tentu berkaitan semuanya. Satu pun kita laksanakan, lu akan mencapai apa yang dicita-citakan oleh agama kita. Misalnya dengan berkarma, dengan berbakti, dengan memberikan ilmu pengetahuan, dengan beryoga, itu semuanya akan mencapai daripada tujuan daripada agama Hindu. Yang penting apa yang kita lakukan tentu secara tulus dan ikhlas ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Kemudian yang keempat adalah 4 sarana daripada agama Hindu yang disebut dengan 5 sarana daripada agama Hindu yang disebut dengan pancayatnya, yaitu 5 korban suci ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Yang pertama adalah dewayatnya, manusiayatnya, resiyatnya, pitrayatnya, dan terakhir adalah butayatnya. Nah, dari kelimanya ini tentu kita saling berhubungan. Misalnya yang pertama adalah korban suci ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kita melaksanakan upacara-upacara keagamaan, misalnya setiap purnama tilem dan lain sebagainya, kita melaksanakan persembahyangan sehari-hari. Ada yang berdasarkan wuku, ada yang berdasarkan hari tertentu dan lain sebagainya. Itu adalah kita yang lakukan tiap hari. Ada yang melakukan nimitta karma dan nimitta karma yang melakukan sehari-hari dengan waktu-waktu tertentu.
sembahyang yang kita lakukan 15 hari sekali yaitu namanya Purnama dan Tilam. Tentunya kita sebagai umat Hindu turut dengan apa yang kita lakukan. Misalnya setiap 3 kali sehari yaitu kita bersembahyang namanya Trisanya, 3 kali dalam melakukan persembahyangan dalam agama Hindu. Itulah yang pertama, dewayatnya. Kemudian yang kedua adalah butayatnya. Butayatnya itu adalah persembahan atau korban suci yang kita lakukan kepada Buddha. Tentu kita melakukan bagaimana agar alam ini seimbang antara alam atas, tengah, dan bawah. Tentu kita lakukan dengan memberikan, kalau di dalam agama Hindu itu kita berikan upacara mecaru, sehingga harmonislah antara alam atas dan bawah. Bagaimana kita melakukan, sebelum kita melaksanakan dari upacara yadnya itu, tentu kita awali dengan mecaru, sehingga menjadi harmonis terhadap alam bawah, atas, dan tengah. Itu tujuan daripada upacara butayatnya. Kemudian yang ketiga adalah manusayatnya. Manusayatnya ini yaitu korban suci yang dilakukan kita tulus ikhlas kepada para manusia. Nah, tentu kita sebagai manusia memiliki dari lahir sampai meninggal, tentu kita diupacarai. Baik dari baru lahir, upacara megedong-gedongan dan lain sebagainya gitu, itu sudah kita lakukan sehingga manusia itu memiliki dan menjadi manusia yang seputra sampai dia meninggal dan memiliki keturunan-keturunan selanjutnya, sehingga bisa mampu mengangkat martabat daripada keluarganya itu. Kemudian yang keempat adalah resiatnya, yaitu kita memberikan persembahan kepada resi, korban suci kepada ini, karena para resi dikatakan berjasa kepada kita, yaitu memberikan tuntunan wejangan atau ilmu pengetahuan. Kalau di zaman dulu disebut dengan Upanishad, memberikan ajaran, kita duduk di bawah kaki guru untuk mendapatkan wejangan atau ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama Hindu, sehingga resi yadnya ini penting bagi kita untuk melakukan. Misalnya pada saat Hari Saraswati, tentu kita memberikan persembahan atau upacara-upacara kepada para resi kita. Kita datang ke rumahnya, sembahyang, dan memberikan sedikit sedekah, sehingga para resi bisa melaksanakan upacara keagamaan tersebut. Kemudian yaitu adalah terakhir adalah butayatnya. Tentu kita sudah sampaikan tadi, butayatnya itu adalah memberikan harmonisasi antara hubungan manusia, baik Tuhan maupun alam sekitarnya. Baik Pak, kita jeda sejenak. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pencerahan Dharma. TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Niputu Intan Saputri dalam Pencerahan Dharma. Baik Pak, jadi kita tadi sudah membahas tentang butayatnya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak dengan 5 tadi. Baik, terima kasih. Tentu yang keempat kita sudah bahas dari manusia, dewa, resi, dan buta. Namun yang terakhir dari pancayatnya ini tentu kita misalkan yang namanya pitrayatnya.
Pitrayatnya adalah korban suci tulus ikhlas pada para petara. Tentunya ini banyak hal yang kita dapatkan untuk menuju ke sana, yaitu upacara Pitrayatnya, yaitu berhubungan dengan upacara ngaben, yaitu pembakaran mayat. Karena upacara Pitrayatnya ini dilaksanakan, kalau bagi orang yang mampu tentu sekarang juga meninggal langsung dibakar, diaben, selesai. Tapi bagi orang yang tidak mampu tentu akan diawali dengan upacara penguburan, dikubur dulu, baru setelah mampu memiliki anggaran untuk upacara tersebut baru bisa dilaksanakan. Biasanya upacara ngaben itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Itu upacara yang berhubungan dengan Pitrayatnya. Kemudian yang terakhir dari sketsa manusia beragama Hindu adalah 3 warige yang menyatakan terkait dengan hari raya atau upacara yatnya tersebut. 10 wuku, 30 wuku, 10 wewaran, dan 15 adat tertentu, yaitu 10 wewaran. Yang pertama adalah dari Eke Wareluang sampai 10, yaitu Pandita, Pati, Suka Duka, Sri Manu Manusa, Raja Dewa Raksasa. Itu adalah wewaran. Kemudian wuku adalah dari Uku Sinte sampai Watu Gunung. Kemudian yang ketiga adalah sasih. Sasih itu dari sasih sade, sasih kase sampai sasih sade. Itulah yang berhubungan dengan upacara-upacara dalam agama Hindu. Misalnya hari raya dalam agama Hindu tentu berhubungan dengan ada yang berdasarkan sasih, ada yang berdasarkan wuku, ada yang berdasarkan wewaran. Tentu banyak hari raya. Misalnya hari raya yang berdasarkan sasih tentu hari raya Nyepi, hari raya Siwulatri. Itu hari raya yang berdasarkan sasih. Kemudian yang hari raya yang berdasarkan wuku, ya tentu hari raya Galungan, Kuningan, Pagorosi, Saraswati, itu yang berdasarkan wuku. Sedangkan yang berdasarkan hari-hari tertentu, yaitu misalnya Kajang Klion, pokoknya yang kita lakukan tiap hari, Mesaiban dan lain sebagainya, itu hari raya yang kita laksanakan tiap hari. Itulah 5 dari sketsa beragama Hindu yang kita laksanakan sehingga ajaran agama Hindu menjadi sempurna. Tentu dari kelima ajaran itu kita laksanakan dengan baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah kemudian Pak, dari pembahasan kita dari awal, apa yang bisa ditarik dari semua penjelasan Bapak mengenai sketsa manusia dalam beragama Hindu Pak? Tentu kalau kita tarik dari kesimpulan daripada sketsa beragama Hindu, tentu ujung daripada itu adalah mencapai tujuan hidup kita yang tertinggi, yaitu moksartam jagat tita yece iti dharma. Karena tujuan daripada agama Hindu itu adalah moksa. Bukan moksa, tapi menyatu dengan dewa, yaitu bebas dari ikatan keduniawian. Kita tidak terikat jadinya. Kalau umpamanya kita mencapai moksa, tentu kita akan mengalami kelahiran yang berulang-ulang disebut dengan punarbawa. Nah, kita lahir kembali. Kita sebagai manusia, makanya di dalam kita pada saat manusia lahir tentu akan disampaikan kepada orang-orang yang bisa melakukan itu. Oh ini lahir, ini namanya numitis kalau orang Bali, ini sini ini. Nah demikianlah. Makanya tujuan daripada sketsa agama Hindu itu adalah mencapai moksartam jagat ita yece iti dharma.
Nah, kemudian Pak, dalam sketsa manusia beragama Hindu, apakah tentang gaya pakaian itu ada kaitannya dengan sketsa manusia, Pak? Atau bagaimana, Pak? Kalau kita hubungkan dengan pakaian, tentu di zaman sekarang ini kalau pola hidup manusia kalau lihat dengan pakaian itu banyak model-model. Tentunya di dalam agama Hindu setiap kita melakukan sembahyangan di pura, pakaian kita harus kita sesuaikan. Kalau kita hubungkan dengan sketsa-sketsa dalam agama Hindu, sesuaikan pada tempat, waktu dan kita lakukan. Kalau pinandita, ya tentu kita memakai pakaian pinandita. Kalau kita sebagai umat biasa, ya tentu kita sesuaikan pakaian yang kita, karena kita menghadap ke hadapan ide Sang Yang Dewasa, jangan memakai baju yang transparan dan lain sebagainya. Tentu etika perilaku kita lakukan pada saat kita melakukan persembahyangan, baik dimanapun persembahyangan itu kita laksanakan. Baik, Pak. Kemudian tadi kita ada membahas tentang Pancasrada, Pak. Bagaimana gambaran kaitan sketsa manusia dalam beragama Hindu tentang Pancasrada, Pak? Kalau kita kaitkan seperti saya katakan tadi, itu adalah semua kita saling berhubungan, saling berkaitan semuanya. Kalau antara dari semua itu, maka tidak akan tercapai tujuan daripada terakhir itu, yaitu moksa. Seperti saya katakan tadi, karena sketsa daripada agama Hindu tentu mencapai yang namanya moksatam jagatita yaicidharma. Baik, Pak. Kemudian, Pak, bagaimana simbol dari sketsa manusia beragama Hindu dalam seperti menghaturkan canang sari atau bebantanan yang lainnya, Pak? Ya. Kalau misalnya Banten adalah merupakan cetusan hati kepada umat manusia. Nah, di dalam lontar sananing prakerti ada disebutkan sahananing bebanten pinake ragan tetui, pinake warnaning rupaning ide betare, pinake arde buane. Segala jenis Banten adalah merupakan lambang daripada diri manusia, lambang daripada ide Sang Yang Dewasa, adalah lambang dari kita sendiri. Makanya setiap kita, kalau kita sembahyang tidak membawakan serana Banten, tentunya tidak serak bagi kita. Menghadap ke hadapan ide Sang Yang Dewasa, tentunya harus kita membawa persembahan-persembahan. Karena persembahan yang kita bawa adalah dari hasil, yaitu Tuhan memberikan kita, tentu kita kembalikan kepada Tuhan dengan persembahan apa yang kita miliki. Secara tulus ikhlas, jangan jor-joran dan lain sebagainya, dengan ngutang dan lain sebagainya. Tentu secara tulus ikhlas, apapun yang kita miliki, itu kita persembahkan ke hadapan ide Sang Yang Dewasa secara tulus dan ikhlas. Baik, Pak. Tadi membahas tentang lambang. Apakah ada simbol-simbol tertentu yang memiliki makna dalam sketsa manusia dalam beragama Hindu, Pak? Tentu banyak. Di dalam agama Hindu, tentu kita banyak memiliki simbol-simbol. Simbol, misalnya Pratima adalah simbol dari Tuhan. Tentu pada saat kita melaksanakan upacara keagamaan, Pratima itu diarak, dan ke beji, setelah di beji kita kembalikan, karena itu merupakan simbol daripada ide Sang Yang Dewasa. Misalnya ada simbol putih hitam pada kayu dan lain sebagainya, itu menandakan bukan berarti untuk menakuti kita, tapi simbol itu merupakan simbol dari putih kesucian dan hitam adalah merupakan kegelapan. Namun bagaimana kita menyatukan antara hitam dan gelap sehingga bisa dalam kita sebagai agama Hindu bisa menentukan kebaikan dan keburukan daripada diri kita sendiri. Nah, kemudian Pak, apakah ada hubungan dari sketsa manusia dalam beragama Hindu dengan Trihita Karana, Pak? Kalau kita hubungkan tentu ada. Trihita Karana adalah 3 penyebab kesejahteraan dalam agama Hindu. Hubungan manusia dengan manusianya, hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Tentu dari kesemuanya itu agama Hindu menjadi asri, hajak dan lain sebagainya karena dari hubungan tersebut. Hubungan manusia dengan manusianya, kita selalu melakukan silaturahmi kepada antara satu dan lainnya sehingga menjadi berkat bagi kita. Bukan kita tentu dengan agama lainnya, tentu kita
memiliki hal tersebut, keterikatan, karena hubungan manusia dengan Tuhannya, tentu kita dengan melakukan persembahyangan dan lain sebagainya, kita bisa mendapat ilham dan lain sebagainya. Kemudian hubungan manusia dengan lingkungannya, tentu kita bisa merawat dan menjaga lingkungan itu menjadi asri, sehingga lingkungan yang bersih tentu nyaman bagi kita untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan, baik dimanapun, karena lingkungan itu merupakan bagian daripada kita. Baik, Pak. Jadi nilai-nilai apa saja yang tercermin dalam nilai-nilai keagamaan mengenai sketsa manusia dalam beragama Hindu, Pak? Nilai maksudnya. Nilai-nilai keagamaan mungkin ada yang terkait dengan sketsa manusia dalam beragama Hindu, Pak? Tentu terkait dengan nilai-nilai, banyak nilai-nilai agama yang kita dapatkan daripada itu. Dengan kita menghayati dan mengamalkan ajaran agama Hindu, tentu dapat menjadi pedoman bagi kita untuk melangkah ke depannya. Dari kita tidak tahu menjadi tahu, dari kita tidak bisa menjadi bisa, karena nilai-nilai yang terpenting adalah etika, moral, budi pekerti kita ke hadapan orang lain, sehingga kita bisa memberikan, mengajarkan kepada orang lain tentang etika perilaku kita, bagaimana kita mempolakan hidup itu menjadi baik sesuai dengan etika-etika yang ada pada ajaran agama Hindu. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak Perada Provinsi Gorontalo ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Swastiastu. Pasti. Baik, di sini pertanyaan saya yaitu dalam praktik kehidupan nyata, apa tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh manusia Hindu untuk benar-benar hidup sesuai dengan sketsa ideal dan diajarkan dalam agama Hindu? Kalau dalam hidup nyata, tentunya kita sebagai manusia itu adalah memberikan panutan, tuntunan, dan selalu taat beribadat dan kehadapan ide Sang Yang Wiyasa. Sehingga tuntutan zaman sekarang, bagaimana kita mempolakan perilaku kita menjadi baik kehadapan siapapun di dunia ini, yaitu di dalam Trisanya ada disebutkan sarwa prani itangkara, berarti semuanya kita menjadi baik terhadap diri kita, baik siapapun. Tentunya itu yang kita pedomani sebagai hidup sebagai manusia di dunia ini. Baik, terima kasih, Kak. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak. Di sini bagaimana peran catur purusa arta dalam membentuk arah hidup manusia, Pak? Peran daripada catur purusa arta yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa, tentunya itu sangat kita perlukan, karena baik dari kebajikan, baik dari arta, baik dari nafsu, maupun capaian-capaian yang akan kita lakukan. Tentunya sebagai manusia, pola hidup kita harus sederhana. Jangan boleh kita mengikuti perkembangan zaman, tentunya harus kita imbangi dengan penghasilan yang kita dapati seperti sekarang ini. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian, Pak, bagaimana kaitannya Dharma dapat mencerminkan kita sebagai rasa bakti kita dalam sketsa manusia dalam beragama Hindu, Pak? Dharma adalah kebajikan atau kebenaran. Tentu dengan bagaimana kita mendengungan dari kebenaran-kebenaran tersebut, tentu mungkin melalui kidung dan lain sebagainya, kita bisa melaksanakan dharma itu. Dengan kita beryadnya, dengan kita bersedekah, dengan kita memberikan kirtanam, kidung-kidung suci, dan lain sebagainya, itu akan memberi vibrasi bagi kita terkait dengan ajaran-ajaran pada agama Hindu tersebut. Baik, berarti dengan seperti nak di pura sembahyang, sebelum sembahyang biasa ada nima kidung warga sari. Ya, ya. Itu sudah termasuk dalam Dharma, Pak? Ya, termasuk, karena kita memberikan tuntunan ajaran terkait dengan kidung dimaksud.
Ya, karena kidung itu tentunya bagian daripada persembahan yang kita berikan kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Ketika Tentunya kita akan mendapat pahala daripada apa yang kita lakukan. Baik, Pak. Nah, ketika Pak suatu persembahyangan di pura, nah, sing ado nak ninya mekidung, itu apakah persembahyangannya dapat terlaksana dengan baik atau ada hal yang kurang, Pak? Tentu walaupun tidak ada yang mekidung, tentu upacara itu bukan selesainya tidak ada yang mekidung, upacara itu batal. Tentunya walaupun demikian, tapi kan ada dari pendeta yang memberikan vibrasi ajaran tersebut. Tentunya sebagai manusia, sebagai mengiringi daripada upacara itu, tentu kidung-kidung itu sebagai pelengkap daripada upacara yang kita laksanakan. Sehingga terlaksanalah upacara keagamaan yang asli. Pendeta melakukan pemujaan, kita dengan melakukan kidung, para penari melakukan dengan penari, kentongan dengan suara kentongnya. Itulah upacara kita sebenarnya menjadi selesai, puput, dilengkapilah dengan yang namanya pancegita itu. Baik, Pak. Kemudian, Pak, bagaimana makna seseorang yang melakukan sketsa manusia beragama Hindu melalui persembahyangan di pura, Pak? Sketsa kita melakukan tentu kita tergantung dari pribadi kita masing-masing. Maukah kita melakukan persembahyangan? Kadang-kadang orang itu seperti palu, kita ketok dulu, baru orang mau sembahyang. Kadang-kadang orang begitu. Misalnya persembahyangan Purnama Tilem, umat itu tidak begitu banyak yang mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Sedikit orang yang mau terketuk hatinya, tergugah hatinya untuk persembahyangan itu. Mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Sehingga sembahyang yang kita lakukan pada hari purnama dan tilem tidak banyak umat yang mengikuti. Nah, bagaimana kita bisa mengukur umat kita mau tergugah hatinya untuk sembahyang lebih banyak dari hari-hari berikutnya. Tentunya tergantung kembali dari pribadi kita masing-masing. Baik, Pak. Apakah ada makna tersendiri, Pak, ketika kita misalnya sibuk bekerja? Nah, kemudian ada hari raya purnama, jadi cuma sembahyang di kos. Apakah memiliki makna yang tersendiri dengan sembahyang di kos atau di pura langsung, Pak? Tentunya kalau kita sembahyang di rumah beda dengan sembahyang di pura. Tentu kalau kita sembahyang di pura, aura-aura positif itu kan banyak kita dapati ketimbang kita sembahyang sendiri di rumah. Nah, kalau kita sembahyang sendiri di rumah, untuk apa kita buat pura dan lain sebagainya kalau kita tidak mau bermasyarakat dengan yang lainnya. Nah, hal inilah yang kita mau tekankan. Seharusnya kita sebagai umat manusia beragama Hindu, mari kita sama-sama seperti ajaran seperti Trihita Karana tadi, yaitu hubungan manusia dengan manusianya, bagaimana kita bisa melakukan kalau kita sembahyang sendiri di rumah, tidak mau sembahyang dengan orang banyak, tentunya itu menjadi perlu kita pertanyakan pada orang yang dimaksud. Tidak mau bermasyarakat kepada orang lain. Kami harapkan sebagai umat Hindu, mari kita sama-sama hidupkan yang namanya gotong royong dan lain sebagainya, agar kita bisa fokus untuk sembahyang bersama-sama di pura, di samping kita sembahyang pribadi-pribadi di rumah, kecuali orang ada halangan, tentunya tidak bisa melakukan tersebut. Mari kita sama-sama, saya harapkan kepada umat Hindu, kalau memang seperlunya, mari kita penting sembahyang bersama-sama di pura itu. Tujuan adanya pura dan lain sebagainya tentu untuk menyatukan kita agar vibrasi-vibrasi positif itu ada di tempat sembahyang. Baik, Pak. Kita jeda sejenak. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Pencerahan Dharma.
Gorontalo dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Niputu Intan Saputri dalam pencerahan Dharma. Baik Pak, jadi di sini saya ingin bertanya Pak, bagaimana sikap dan ekspresi yang benar dalam melakukan persembahyangan dalam konsep sketsa manusia dalam beragama Hindu Pak? Di dalam melakukan persembahyangan, tentunya kita sebagai umat Hindu harus memperhatikan diri kita sendiri. Tentunya baik dari mandi dan lain sebagainya, pembersihan dulu. Setelah kita bersih dan lain sebagainya, baru kita melakukan persembahyangan. Tata-tata persembahyangan itu sudah diatur, banyak buku-buku yang mengatur tentang persembahyangan. Baik pada saat kita duduk, pada saat tangan kita, karena banyak orang salah, sebenarnya tangan kanan pada saat pranayama, yaitu asana, pranayama, karasudana, tangan kanan kita di atas, tangan kiri yang ke atas, begitu ya, bukan tangan kanan yang ke atas. Tentunya kita harus bisa bagaimana menyeragamkan itu. Tentunya kita kembali kepada mungkin umat yang lebih tahu, mungkin para pinandita dan lain sebagainya. Tentu kita harus bertanya kepada beliaunya terkait dengan tata cara persembahyangan terhadap agama Hindu yang baik dan benar. Tentunya kadang-kadang situasi dan kondisi setempat itu berbeda-beda dengan persembahyangan yang dilakukan oleh di tempat-tempat yang lain. Namun intinya sama, apa yang kita lakukan tujuannya kita adalah sama. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baiklah Pak, di sini saya mau bertanya, bagaimana manusia Hindu yang seimbang itu antara rohani dan jasmani Pak? Kalau kita ukur keseimbangan antara jasmani dan rohani, kita sebagai manusia Hindu tentu kita jaga pola kita, baik pola makan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melaksanakan daripada tatanan upacara-upacara keagamaan kita, karena pola kita sudah hidup sehat. Seperti manusia, tentu kita berhubungan dengan skala dan niskala, bagaimana di skalanya, bagaimana niskalanya. Itulah sebagai umat Hindu perlu menjadikan kita hidup sehat terhadap taat kepada ajaran agama kita, dan tentunya tidak kalah penting ajaran-ajaran agama Hindu kita ikuti dan kita maknai, sehingga di samping kita pola hidup sehat, tentunya kita bisa berbakti ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada yang ingin lagi ditanyakan? Baik, pertanyaan saya di sini, apa akibatnya jika kita sebagai umat Hindu dalam melaksanakan panca yatnya secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari? Keseimbangan. Pertanyaan ini akibat dari upacara tidak melaksanakan upacara pancayatnya menjadi tidak seimbang. Tentunya kita kembali daripada pancayatnya tersebut, dari manusia, alam, lingkungan, semuanya bersatu sehingga alam ini menjadi seimbang. Tentunya kita laksanakan upacara budayanya, yaitu agar harmonisasi itu penting, baik dari alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Kita kalau dari pancayatnya kita laksanakan, tentu keseimbangan-keseimbangan itu akan ada, ketimbang kita tidak melaksanakan dari upacara-upacara pancayatnya dimaksud. Baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak, bagaimana dalam ajaran sketsa manusia beragama Hindu yang menggambarkan keseimbangan antara arta dan dharma dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Keseimbangan arta tentunya seperti saya sampaikan tadi, kita bisa menjaga pola hidup kita.
Jangan sampai kekayaan kita tidak pernah porsikan kepada orang lain. Itulah akan menyebabkan kita hidup di dunia ini, pada saat kita meninggal nanti, bukan harta benda itu kita bawa, tentu amal kebaikan kita yang kita bawa ke alam dimaksud. Tentunya orang meninggal palingnya hanya bawa kain putih dan lain-lain sebagainya. Tidak ada yang membawa harta benda dan lain sebagainya. Harta benda itu tentunya akan diperebutkan oleh keluarga kita. Makanya pada saat kita memiliki kekayaan, tentunya sedekahlah kepada orang lain, sehingga orang lain bisa menikmati nanti amal perbuatan kita akan baik kita bawa ke alam sana. Seperti karma pala, jika karma kita baik, tentu baik pula yang kita akan dapati di kemudian hari. Baik Pak, kemudian bagaimana moksa yang digambarkan kepada seseorang yang sedang melaksanakan meditasi dalam ajaran sketsa manusia beragama Hindu Pak? Terkait dengan moksa, tentunya moksartam jagadita ye ichi dharma, tujuan terakhir daripada agama Hindu itu, kalau kita kaitkan tentu kita harus bisa menyimbangi daripada ajaran-ajaran kita, misalnya dari dharma, harta, dan kama itu, ketiganya. Kalau kita bisa menyimbangi itu, tentu moksartam itu tidak akan tercapai. Bagaimana kita bisa mencapai moksa kalau kita di dunia ini, kehidupan kita tidak baik? Sebaik-baik orang pun tentu akan sulit mencapai moksa di dunia. Jangankan pendeta, kita aja tidak akan bisa mencapai moksa selama kita masih mempunyai perbuatan yang buruk di dunia ini. Yaitu misalnya seperti sancita karmapala, pradabla karmapala, kriya mana karmapala. 3 karma ini tentu kita tidak bisa laksanakan dengan baik, tentu tidak akan bisa mencapai moksa itu. Palingan surga. Kebanyakan orang yang mencapai surga akan lahir kembali ke dunia ini. Itulah hubungannya moksa dengan kita sendiri. Baik, jadi itu hubungan moksa dengan meditasi ya Pak? Baik, mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin bertanya? Baiklah Pak, di sini saya mau bertanya tentang apa makna moksa bagi manusia beragama Hindu Pak? Makna moksa dari kita beragama Hindu adalah memiliki tingkatan. Ada moksanya tingkat bur, wah, swah. Dari ketiganya itu tentu arah capaian yang kita paling tinggi yaitu adalah alam atas, menyatu dengan dewa. Tentunya kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya moksa itu. Bisakah kita mencapai itu? Itulah tentunya tergantung dari pribadi kita kembali. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Pak, pertanyaan saya di sini yaitu, pada saat kita melakukan upacara yajna, banyak orang yang merasa lebih fokus pada kesempurnaan sesajen atau biasa disebut dengan bermewah-mewah. Pada dasarnya dalam ajaran agama Hindu yang penting itu ketulusan hati. Menurut Bapak bagaimana itu Pak? Tentunya kita dalam agama Hindu boleh bermewah-mewah asal kita memiliki. Tapi kalau kita bermewah-mewah dalam mempersembahkan sesuatu ke hadapan Ide Sang Yang Widi Wasa dengan cara berhutang, itu tidak baik. Nanti akan menjadi perdebatan dalam keluarga kita setelah upacara itu selesai. Lebih baik upacara itu kecil, namun maknanya, intinya, ketulusan kita ke hadapan Ide Sang Yang Widi Wasa itu ada. Ketimbang mewah tapi tidak memiliki makna. Makanya dalam ajaran agama Hindu ada 3 itu, nista, madya, utama. Dengan kita bisa laksanakan dengan secara nista, dengan cara madya, dengan utama. Kalau kita tidak memiliki, dengan nista, namun artinya juga sama. Dengan madya juga, kalau kita memiliki kekayaan lebih daripada itu, alangkah bagusnya kita melaksanakan hal yang lebih besar. Karena kita memiliki, jangan sampai berhutang untuk
melaksanakan upacara namun tidak memiliki makna. Baik, Pak. Terima kasih karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan mengenai pembahasan kita pada kali ini, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentunya sketsa kita beragama Hindu mengacu kepada 5 bagian-bagian daripada ajaran agama Hindu itu, yaitu 1, 4 kebutuhan pokok hidup manusia yang disebut dengan catur purusa arta. Kemudian yang kedua adalah 5 pokok daripada pancayanya. Kemudian yang ketiga 3 daripada tujuan hidup manusia itu yang disebut dengan dharma, harta, kama, dan moksa. Kemudian terkait dengan sarana-sarana agama yang menunjang daripada agama itu. Apa sarananya dan lain sebagainya. Tentunya kita dalam beragama Hindu di samping melaksanakan upacara-upacara keagamaan, tentu faktor-faktor simbol-simbol daripada agama Hindu itu menunjang sehingga tercapailah tujuan akhir daripada agama Hindu itu, yaitu moksartam jagadita yaitu dharma, sehingga sempurnalah daripada sketsa kita beragama Hindu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kesimpulan. Saya kembalikan ke... Baik, terima kasih Pak. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh Kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Ya cena akaramana anyatra lokya akarama abadana atadartama akaunteya amukta samaya sacha. Yang artinya, dan tujuan berbuat yatnya itu menyebabkan dunia ini terkait oleh hukum karma. Karena itu, wahai Arjuna, bekerjalah tanpa pamrih, tanpa kepentingan pribadi, wahai Kunti Putra. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, itulah tadi pembacaan Bhagavad Gita yang telah dibawakan oleh Kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Suksemage. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pemateri kita pada hari ini dan juga kakak-kakak Prada yang telah menemani kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya kita yang berada di Provinsi Gorontalo. Saya Niputu Intan Saputri beserta kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.